Salut, jumpa lagi bersama saya Andri, pendiri dan pengajar kursus bahasa Prancis Opera Obrol Prancis. Nah, kali ini saya bukan membahas materi teori untuk teman-teman sekalian, tapi saya punya, ini dalam rangka menyambut Euro 2020, mari kita bahas nama-nama pemain timnas Belgia dan timnas Prancis. Ini dua timnas yang lagi teratas di dunia ini nih. Banyak pemain topnya. Mari kita bahas dari timnas Prancis dulu nih yang kostumnya saya pakai. Allez les bleus ya. Oke. Yang pertama adalah Olivier Giroud. Olivier Giroud ya, strikernya Chelsea yang dulu bermain di Arsenal. Dibaca Olivier Giroud karena alfabet V itu dibacanya V. Kalau teman-teman belum tahu cara bacanya, saya kasih linknya ke video Opera Les Alphabets, ada di description box ya. Kemudian kombinasi ER itu berbunyi E, itu adanya di video teori pelafalan, sama ada di description box ya. Sate tempe, maka Olivier, kemudian Giroud itu kombinasi G dan I berbunyi Z, adanya di video bunyi alfabet C dan G ya. Olivier G, R-nya harus cadel, kemudian kombinasi OU itu adanya di teori pelafalan, saya sudah bahas itu. Oke, sama description box kalau teman-teman belum terbiasa. Olivier Giroud itu bunyinya U biasa di bahasa Indonesia dan akhiran D-nya tidak dibaca. Olivier Giroud ya. Yang berikutnya ini pemain Bayern Munchen yaitu Corentin Tolisso. Corentin Tolisso penjelasannya adalah, ada yang tahu? Kombinasi CO itu berbunyi ko ya, R-nya cadel, kemudian kombinasi EN itu berbunyi ong ke bawah, gentong. Ong, bukan ong ke atas tapi ong. Kemudian kombinasi IN itu berbunyi ang, maka Corentin. Tolisso-nya biasa. Oke. Berikutnya bek Real Madrid ini Raphael Varane. Raphael Varane, R cadel, PH, kombinasi PH itu berbunyi F foto seperti halnya di bahasa Inggris. Nah, lalu ada AE di situ. Kalau teman-teman pernah tahu tentang les accents di bahasa Prancis itu berbunyinya itu ligatur, kan dianggapnya ligatur, bukan, yang ini adalah trema, E.2 di atas itu adalah trema. Nah, dia dengan adanya si trema ini bunyinya kita tekan terus jadi E ya, E. Raphael tuh, nyambung situ jadi Raphael, jadi tegas bunyi E-nya itu menjadi Raphael tuh. Bukan kombinasi AE ya, Raphael V, Varane, di sini R cadel, dan krusial adalah kombinasi AN-nya tidak berlaku ong ke bawah seperti EN. Di sini tidak, karena terpisah oleh penggalan. Si N itu untuk menemani si E di ujung ya. Dan E di ujung kata di bahasa Prancis itu biasanya samar-samar, maka seolah-olah berakhirnya di N, Varane gitu. Oke, jelas ya? Berikutnya ini adalah salah satu bintangnya Manchester United yang dulu bermain untuk Juventus, yaitu Paul Pogba. Paul Pogba kombinasi AU berbunyi O ke atas ya, seperti itu. Pogbanya biasa, jadi gampang kan membaca nama main ini. Berikutnya ini juga salah satu bintangnya Prancis yang bersinar di Piala Dunia 2018 lalu. Dia adalah bintangnya PSG, Paris Saint-Germain, dan dulu bermain untuk AS Monaco. Kylian Mbappé ya. Kalau secara bahasa Prancis begitu bacanya. Kenapa? Kombinasi AN berbunyi ong dan si Y itu di depan itu berbunyi I ya. Jadi Kylian. Nah, di sini tidak seperti halnya tadi si Varane, ini berlaku kombinasi AN-nya. Kylian, kemudian Mbappé di ujung itu ada E accent aigu, itu video les accents sudah saya bahas ya. Mbappé tuh seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke sesi kedua di mana ada pemain-pemain timnas Belgia. Ini juga banyak yang bersinar, banyak yang di berbagai klub Eropa. Yang pertama, mantan rekannya Mbappé di PSG yang sekarang mainnya di Borussia Dortmund, itu adalah
Thomas Meunier. Thomas Meunier, H tidak dibaca. Kemudian nama Thomas kalau di bahasa Prancis itu biasanya S-nya tidak dibunyikan karena S di ujung di bahasa Prancis biasanya tidak bunyi. Oke, pinter, très bien. Thomas Meunier kombinasi EU berbunyi EU di bahasa Sunda Didier atau di bahasa Aceh Lok Semawe itu ya. Thomas Meunier kombinasi ER ya. Tuh Thomas Meunier sate tempe. Nah, berikutnya rekannya Meunier di Borussia Dortmund yang merupakan adiknya pesepak bola Belgia Eden Hazard ini adalah Thorgan Hazard. Thorgan H tidak bunyi, kombinasi G dan A ini bunyinya yang G bukan yang Z seperti Giroud tadi ya. Kombinasi AN berbunyi ong, ya itu udah Kylian tadi ya, Kylian Mbappé. Thorgan Hazard H tidak bunyi, R-nya cadel dan D di ujung seperti halnya Giroud tadi tidak dibaca. Thorgan Hazard. Nah, sekarang pemain yang bermain di Liga Inggris bersama Leicester City dia adalah Timothy Castagne. Ini pemain sayap kanan nih. Timothy Castagne. Posisinya hampir sama dengan Thomas Meunier. Timothy Castagne karena H tidak dibunyikan, Y berbunyi I. Nah, tapi ini kombinasi IM, kalau teman-teman tahu teori pelafalan harusnya kan bunyinya ang, tapi tidak karena terpisah oleh penggalan. I-nya bersama T, M-nya menemani si O, maka Timothy. C-A, K, ya bunyinya K, Kanada. Kemudian kombinasi ZN ini berbunyi nyeh, ya, nyeh, punya, gitu, punya, itu di bahasa Indonesia tuh. Jadi kalau di bahasa Prancis adalah ZN. E di ujung agak samar-samar, jadi Timothy Castagne, Castagne. Oke. Berikutnya ini mantan kipernya Liverpool merasakan gelar juara Liga Champions bersama Liverpool. Sekarang mainnya di FC Bruges di Liga Belgia, habis juara Liga Belgia dia. Simon Mignolet. Simon Mignolet. Oke, kombinasi IM-nya sama seperti halnya Timothy Castagne, tidak berlaku karena I-nya menemani si S, M-nya bersama si O. Simon. Nah, ini kombinasi ON itu teori pelafalan bunyinya ong ke atas, bukan ong ke bawah ya. Ong ke atas. Simon, Mi. Nah, ini JN tadi seperti Castagne. Min, nyeh, nyeh, nyeh. Simon Migno, Migno. Kemudian akhiran ET itu alfabet itu ya. Bacanya E. Simon Mignolet. Tuh, seperti itu. Nah, ini terakhir adalah kipernya Real Madrid yang dulu bermain untuk Chelsea. Thibaut Courtois. Thibaut Courtois. Dibacanya seperti itu karena kombinasi AU itu O ke atas. O gitu. Kemudian H tidak bunyi. T dari kata Thibaut itu juga akhiran yang tidak bunyi. Biasanya tidak bunyi. Thibaut. Ya. Jadi seolah-olah TIBO. Ini bacanya Thibaut. Kemudian Courtois ini ada kombinasi OU itu berbunyi U biasa seperti halnya Giroud ya. C ketemu O itu bunyinya yang ke koko, maka Thibaut Ku, R-nya cadel. Kemudian ada kombinasi OI itu berbunyi OA ya. Toa, pasar loak gitu ya. Thibaut Courtois, S di ujung itu tidak dibunyikan biasa tuh ya. Jadi bacanya Thibaut Courtois. Nah, gimana teman-teman? Sudah bisa membacanya? Kalau belum bisa, silahkan latihan terus dengan video ini ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, tulis di kolom komentar apa pertanyaannya. Kalau suka dengan video ini, kasih like-nya dong, like-nya. Yang belum subscribe, subscribe dulu channel YouTube Oprah Prancis dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya terus mendapat pemberitahuan tiap ada video baru. Karena masih ada pemain-pemain lain yang mau saya bahas namanya, yang mau saya pandu cara bacanya untuk teman-teman sekalian. Jadi, sampai ketemu di video berikutnya. A bientôt!